Rasa syukur adalah suatu kualitas hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan rasa syukur ini memiliki kuasa untuk melakukan terobosan di tengah-tengah situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Mari kita belajar tentang apa kata firman Tuhan tentang rasa syukur. Dalam Mazmur pasal 69 ayat 31, pemazmur yaitu Raja Daud berkata begini, "Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur." Kedengarannya ini sangat indah. Tapi tahukah saudara konteksnya? Bagaimana situasi Raja Daud ketika dia menulis kata-kata tersebut? Saya tidak akan heran kalau ketika Daud menulis ini, dia sambil menangis. Kenapa? Karena kalau kita baca konteks dalam Mazmur pasal 69, Daud tidak lagi duduk-duduk di atas kursi raja sambil menikmati hidangan bangsawan. Sebaliknya, dia lagi mengalami satu keadaan yang membuat dia stres berat. Kalau Anda baca dalam Mazmur pasal 69, dikatakan begini di ayat 30 saja. Dikatakan, "Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku." Jadi situasinya dia lagi tertindas, dia lagi kesakitan. Bukan situasi yang mudah, saudara. Kadang-kadang kalau kita lagi dalam suasana yang enak, kita lagi merasa, wah Tuhan memberkati saya, Tuhan menyertai saya, Tuhan mempromosikan saya, Tuhan memberi saya berkat yang melimpah. Kita mudah saja untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kalau dalam situasi kita tertindas, kita tertekan, kita mengalami kerugian, kita mengalami situasi yang buruk? Bagaimana respon saudara dan saya? Apakah kita masih mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Makanya kita harus belajar prinsip firman Tuhan tentang rasa syukur. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa namanya kehidupan yang sulit, namanya hardship atau pencobaan, atau hal-hal yang buruk dalam hidup kita, itu tidak bisa kita hindari. Ini yang saya sebut realita kehidupan. Selama masih ada nafas di paru-paru kita, selama kita masih menghirup nafas melalui hidung kita tidak bisa menghindar dari namanya kesulitan hidup. Kenapa demikian? Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, dikatakan ada macam-macam alasan kenapa situasi buruk itu bisa terjadi dalam hidup kita. Entah saudara sudah jadi orang percaya berapa tahun pun, situasi buruk masih bisa terjadi dalam hidup kita. Karena alasannya bukan hanya dari dalam, tapi eksternal kebanyakan ya. Dari luar, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Saya kasih contoh di dalam Alkitab ya, dikatakan ada namanya kondisi alam. Itu bisa membuat situasi yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan terjadi gempa bumi, kita tidak pernah tahu kapan terjadi musibah-musibah seperti banjir dan lain-lain. Itu di luar kendali kita. Itu bisa membuat siapapun mengalami situasi yang buruk. Dan juga ada tentang kondisi hati. Contohnya kalau Anda mungkin lagi tidur ya, Anda mimpi buruk, lalu tiba-tiba Anda bangun, tiba-tiba hati saudara merasa tidak enak. Nah, ini sulit juga untuk kita kendalikan, saudara. Ini membuat kita mengalami hari yang buruk. Cuman gara-gara mungkin mimpi buruk, membuat hati kita itu merasa buruk seharian, ya kan? Lalu ada lagi kondisi orang lain. Kondisi musuh, orang-orang mungkin membenci kita. Bahkan mungkin iblis yang dikatakan Alkitab, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa udara, roh-roh jahat di udara. Itu tidak bisa kita kendalikan. Namanya musuh ya, dia selalu mau menyerang kita, melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Bahkan mungkin orang lain yang tidak suka sama kita tanpa alasan. Kita tidak mengerti kenapa ya orang ini membenci saya. Kita tidak bisa kendalikan mereka, saudara. Mereka mau ngomong apapun, itu di luar kendali kita. Dan itu bisa menyebabkan kita mengalami situasi yang buruk. Ada lagi, saudara, dikatakan kondisi diri kita, kesalahan kita, dosa kita. Ya namanya manusia, kita belum ada yang sempurna, saudara ya. Kita masih bisa membuat kesalahan. Dan dalam setiap kesalahan, dalam setiap dosa, ada namanya konsekuensi. Dan itu bisa menyebabkan kita jatuh dalam situasi yang buruk. Lalu ada lagi ini yang mungkin jarang dibahas. Ada situasi yang buruk terjadi karena pihak Tuhan. Ya, benar. Karena pihak Tuhan. Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan itu terjadi. Mungkin ya kalau kita sudah dewasa rohani, kita tahu ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Contohnya di dalam Alkitab ya, di dalam Mazmur pasal 69 ayat 8
dikatakan, sebab oleh karena engkaulah aku menanggung cela, noda meliputi mukaku. Bahkan di dalam kitab yang lain dikatakan satu ketika Yesus ditanya sama murid-muridnya, ada seorang buta di pinggir jalan, lalu murid-muridnya bertanya, itu karena dosanya atau dosa orang tuanya? Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya, tapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi kadang-kadang situasi buruk terjadi karena memang atas seizin Tuhan, karena pihak Tuhan. Nah, terus bagaimana respon saudara dan saya? Saya mau katakan, Anda tidak bisa mengendalikan situasi buruk yang terjadi dalam hidupmu. Tapi yang bisa engkau kendalikan adalah bagaimana responmu terhadap situasi yang buruk ketika menimpamu. Itu dia, saudara. Makanya saat ini kita belajar bagaimana Raja Daud, pemazmur tadi, ketika dia mengalami situasi buruk, ya dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan, ya dia datang kepada Tuhan, tapi bukan hanya di situ saja. Dia katakan, aku akan memuji-muji Tuhan. Artinya, aku mau bersyukur. Nah, ini dia yang saya mau tinggalkan kepada saudara melalui video kali ini. Respon kita terhadap situasi buruk yang menimpa hidup kita adalah, yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Dan yang ketiga, jangan lupa mengucap syukurlah kepadanya. Mungkin Anda berkata, waduh, saya sulit. Saya tidak mungkin melakukan hal itu. Saya mau katakan, orang yang mengucap syukur di tengah situasi yang buruk artinya orang yang punya iman kepada Tuhan yang bisa menolong dia mengatasi situasi yang buruk itu. Jadi kita mengucap syukur bukan karena kita syukurin ya keadaan kita, tidak. Tapi karena kita memandang kepada Tuhan, bukan kepada persoalan kita. Kita lebih memandang kepada Tuhan dan percaya, Tuhan, Engkau sanggup, aku memuji Engkau, aku mengucap syukur kepadamu. Kiranya ini bisa menjadi renungan yang memberkati kita. Sekali lagi, Anda tidak bisa mengendalikan ketika situasi buruk datang kepadamu. Karena itu lebih banyak di luar kendali kita. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan ketika situasi buruk menimpa, yaitu datanglah kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu kepadanya, dan mengucap syukurlah. Kiranya ini membawa terobosan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.